Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelvina Taib dengan NIM 022014251010 dari kelas B, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Dosen pengampu Bapak Dr. Roni Lukum, SPDM, SC. Di sini saya akan menjelaskan materi itu tentang kemaritiman di era digital, laut sebagai masa depan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar kemaritiman. Kemaritiman adalah segala hal yang berhubungan dengan laut pelayaran, sumber daya maritim, serta aktivitas ekonomi dan budaya yang berkembang di wilayah Indonesia. Beberapa konsep penting dalam kemaritiman diantaranya yaitu wawasan Nusantara yang memandang laut sebagai penghubung antar pulau, kedaulatan maritim yaitu penguasaan negara di atas sumber daya laut, ekonomi biru blue yaitu pemanfaatan laut untuk kesejahteraan manusia dengan tetap menjaga kelestarian. Indonesia dikenal dengan julukan poros maritim dunia, artinya laut dan bukan hanya jalur penerbangan tetapi juga sumber kekuatan ekonomi, energi, dan budaya. Baik, selanjutnya nomor 2. Peran teknologi informasi dan komunikasi. Berkembang TIK membawa perubahan besar dalam pengolahan dan pemanfaatan potensi maritim. Beberapa contoh penerapan yaitu sistem informasi geografis dan citra satelit digunakan untuk memetakan wilayah laut dan mendeteksi perubahan ekosistem. Internet of Things pada kapal nelayan membantu memantau cuaca dan lokasi tertangkap ikan secara real. Big data atau digunakan untuk mendeteksi arus laut, gelombang, dan potensi ikan. Aplikasi digital perikanan seperti EVIS membantu pelayanan dan menentukan beberapa jual ikan secara langsung ke pasar tanpa peretaran. Semua ini membuktikan bahwa teknologi menjadi alat penting dalam memperkuatkan sektor kemaritiman nasional. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, pemanfaatan penggunaan TIK dalam kajian kemaritiman. Dengan memanfaatkan TIK, kita dapat mengumpulkan dan menganalisis data kelaulatan dengan cepat, meningkatkan keamanan maritim melalui sistem pemantauan kapal versus tracking system, memajukan pendidikan maritim dengan sumber belajar digital dan simulasi 3 di tentang ekosistem laut. Pengembangan smartphone atau pelabuhan pintar untuk melancarkan logistik nasional. Teknologi menjadikan pengolahan laut lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya nomor 4. Tantangan dan tanggung jawab generasi muda. Namun di balik kemajuan, ada teknologi, kita juga menghadapi tantangan seperti pencurian data, kelautan ekosistem, sumber daya, dan perencanaan digital. Sebagai generasi muda,
kita memiliki tanggung jawab untuk memajukan teknologi dan menerapkan untuk keberlanjutan laut. Menanamkan rasa cinta tanah air dengan menjaga kebersihan dan kelestarian laut. Materi yang kelima yaitu transportasi, pelabuhan, dan logistik. Pelabuhan besar di Indonesia mulai menerapkan teknologi seperti otomatisasi, bongkar muat, emafisisme, dan navigasi digital membuat distribusi barang lebih cepat dan murah. Drone maritim, radar dan pemantauan satelit membantu dan memantau satelit, mencegah pencurian ikan ilegal. Sistem digital dapat memantau pergerakan kapal untuk mencegah penyelundupan dan pelanggaran batas negara. Jadi sangat penting kemaritiman di era digital. Dan untuk pelabuhan logistik, pelabuhan sangat besar di Indonesia untuk memajukan kesejahteraan maritim, di mana kita harus lebih tingkat untuk memajukan kemaritiman di era sekarang. Materi yang keenam yaitu laut sebagai sumber ekonomi di masa depan. Jadi di sini ekonomi di masa depan sangat tinggi. Industri perikanan dapat dimodernisasi dengan teknologi IoT atau biasa disingkat sistem IoT. Sensor dan satelit akan mempercepatkan perdagangan energi laut seperti angin laut, arus laut, dan potensi laut menjadi sumber energi baru. Dan di era digital munculnya inovasi kapal tanpa awak, automated ship, simulasi pelanggaran berbasis komputer. Aplikasi digital sangat penting bagi untuk nelayan, maka harga ikan semakin tinggi dan cuaca lokasi ikan semakin meningkat. Di sini kita harus lebih mencari lebih tahu tentang laut sebagai sumber ekonomi di masa depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelvina Taib dengan NIM 022014251010 dari kelas B, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Dosen pengampu Bapak Dr. Roni Lukum, SPDM, SC. Di sini saya akan menjelaskan materi itu tentang kemaritiman di era digital, laut sebagai masa depan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep dasar kemaritiman. Kemaritiman adalah segala hal yang berhubungan dengan laut pelayaran, sumber daya maritim, serta aktivitas ekonomi dan budaya yang berkembang di wilayah Indonesia. Beberapa konsep penting dalam kemaritiman diantaranya yaitu wawasan Nusantara yang memandang laut sebagai penghubung antar pulau, kedaulatan maritim yaitu penguasaan negara di atas sumber daya laut, ekonomi biru blue yaitu pemanfaatan laut untuk kesejahteraan manusia dengan tetap menjaga kelestarian. Indonesia dikenal dengan julukan poros maritim dunia, artinya laut dan bukan hanya
jalur penerbangan, tetapi juga sumber kekuatan ekonomi, energi, dan budaya. Baik, selanjutnya nomor 2. Peran teknologi informasi dan komunikasi. Berkembang TIK membawa perubahan besar dalam pengolahan dan pemanfaatan potensi maritim. Beberapa contoh penerapan yaitu sistem informasi geografis dan citra satelit digunakan untuk memetakan wilayah laut dan mendeteksi perubahan ekosistem. Internet of Things pada kapal nelayan membantu memantau cuaca dan lokasi tertangkap ikan secara real. Big data atau digunakan untuk mendeteksi arus laut, gelombang, dan potensi ikan. Aplikasi digital perikanan seperti Evis membantu pelayanan dan menentukan beberapa jual ikan secara langsung ke pasar tanpa peretaran. Semua ini membuktikan bahwa teknologi menjadi alat penting dalam memperkuatkan sektor kemaritiman nasional. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, pemanfaatan penggunaan TIK dalam kajian kemaritiman. Dengan memanfaatkan TIK, kita dapat mengumpulkan dan menganalisis data kelaulatan dengan cepat, meningkatkan keamanan maritim melalui sistem pemantauan kapal versus tracking system, memajukan pendidikan maritim dengan sumber belajar digital dan simulasi 3 di tentang ekosistem laut, pengembangan smartphone atau pelabuhan pintar untuk melancarkan logistik nasional. Teknologi menjadikan pengolahan laut lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya nomor 4, tantangan dan tanggung jawab generasi muda. Namun di balik kemajuan, ada teknologi, kita juga menghadapi tantangan seperti pencurian data, kelautan ekosistem, sumber daya, dan pencemaran digital. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memajukan teknologi dan menerapkan untuk keberlanjutan laut. Menanamkan rasa cinta tanah air dengan menjaga kebersihan dan kelestarian laut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan kemaritiman di era digital laut sebagai masa depan Indonesia. Kemaritiman di era digital menjadi kunci penting bagi masa depan Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi laut sangat besar. Pemanfaatan teknologi digital seperti satelit, drone laut, big data, dan sistem informasi maritim membuat pengolahan sumber daya kelautan lebih efektif, modern, dan berkelanjutan. Dengan digitalisasi kegiatan seperti pengawasan wilayah laut, meningkatkan keamanan maritim, pengembangan pelabuhan pintar, smartphone, secara pemantauan ekosistem laut dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan efisien.
Oleh karena itu, laut bukan hanya aset ekonomi tetapi juga menjadi penentuan daya sains bangsa, pusat transportasi, sumber panggang, energi dan wilayah strategis yang harus dijaga.